Bungaya, salah satu desa adat tertua di Bali. Desa adat seluas 1035 hektar ini memiliki 15 banjar adat dan 11 banjar dinas yang dihuni oleh sekitar 13.000 jiwa. Mayoritas di antaranya bermata pencaharian sebagai petani. Pada saat pemerintahan dalam Dimade, itu desa adat Bungaya itu dapat anugerah 108 sawah ditambah dengan 40 biring tumbak. Itu dalam pemerintahan dalam Dimade. Tapi pada saat pemerintahan Sri Kesari Warmadewa, juga desa adat Bungaya dapat anugerah berupa perlingga selonding yang bisa disuarakan atau bisa dimainkan oleh beberapa orang. Desa adat Bungaya terletak sekitar 5 km dari Darlam Lapura, pusat kota Kabupaten Karangasem. Bungaya menjadi satu dari 24 desa adat yang ada di Kecamatan Bebandem dan disanggah oleh 14 desa adat di luar Bebandem. Selain memiliki struktur pemerintahan yang unik, penduduk desa adat Bungaya juga memegang teguh adat istiadat. Inilah gamelan selonding, gamelan yang disakralkan oleh masyarakat di Bungaya. Gamelan ini tak boleh dimainkan oleh sembarang orang. Instrumen gamelan ini hanya digunakan untuk pemujaan dalam setiap kegiatan ritual keagamaan. Sebenarnya kalau bicara tentang selonding kan memang kesenian itu sakral. Oleh karena demikian siapa saja boleh mempelajari itu, tetapi ada proses ritual yang mesti harus dilakukan oleh seseorang yang akan menerjunkan dirinya untuk belajar pada selonding. Nah, artinya ketika memang mau belajar selonding dengan serius, mereka harus diprosesi, ada proses upacara inisiasi pembersihan. Jadi intinya adalah mohon izin kepada Yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, supaya kita diberikan memang izin untuk belajar tentang selonding itu. Nah, kalau memang kita di sini, semua teman-teman yang ada di sini, kita memang sudah mohonkan izin. Yayasan Selonding Bali di Banjar Dinas Pandesari, Desa Bebandem, menjadi satu-satunya pusat pembelajaran gamelan selonding di Kabupaten Karangasem. Sejak diresmikan tahun 90-an, yayasan ini memiliki 3 kelompok penabuh gamelan. Di antaranya, kelompok usia anak, remaja, dan dewasa. Hingga Februari 2017, ada 50 anggota pemain gamelan di yayasan ini. 30 orang di antaranya adalah penabuh gamelan selonding. Nah, secara teknis saya tidak terlalu sulit untuk mempelajari, tetapi untuk dasar tentu di sana diberikan teknik-teknik dasar dengan kesabaran, seperti contoh cara teknis memegang panggul seperti apa dan teknis memukulnya dengan baik, nah seperti itu. Secara umum tidak ada kesulitan. Komposisi gamelan selonding terdiri atas gong gede atau jegok, gangsa, penanga, suwir, dan gebyok. Semuanya dimainkan minimal oleh 6 orang penabuh. Nada-nada yang dihasilkan dari masing-masing bilah besi dalam selonding terbilang sederhana, hanya menggunakan 7 nada pokok. Sejatinya, gamelan berasal dari daratan Pulau Jawa. Gamelan selonding disinyalir telah ada sekitar abad 9. Bentuk gamelan yang berbilah seperti selonding yang kita ketemukan di Bali itu ada dalam relief Candi Borobudur. Kalau kita kalender relatif untuk menyebutkan menelusuri hal itu, abad ke-8 ke-9 sudah ada. Selanjutnya dalam perjalanan waktu kita menemukan dinasti selonding di Bali yang diungkap oleh Profesor Goris. Itu adalah dinasti Sri Wira Kesari atau Sri Kesari Warmadewa. Namun, ada pula yang meyakini gamelan selonding jatuh dari langit pada abad 10 dan kisahnya menjadi sebuah legenda.
Jadi oleh orang-orang Tenganan Pegeringsingan, orang-orang Bungaya itu menyatakan bahwa gamelan selonding itu jatuhnya dari langit. Gitu. Nah, zaman yang lampau, mereka tidak tahu masa yang lampau itu ada angin siklon, angin puyuh gitu, yang datang hadir dari Gunung Agung, dari timur laut desa mereka, dari utara desa mereka gitu. Jadi angin puyuh itu datangnya bergelombang. Nah, ketika angin puyuh itu sudah reda, tidak ada lagi angin siklon itu sendiri. Jadi desa di Bungaya itu menemukan ada gamelan besi, gamelan selonding yang banyak hanya 3 buah gamelan, 3 buah kunci, 3 buah daun begitu. Nah, 3 buah daun inilah, daun gamelan ini, 3 buah bilah inilah yang sekarang dikembangkan menjadi 40 bilah. Di Banjar Desa Tunggak, Desa Bebandem inilah replika gamelan selonding diproduksi. Sebagai pusat pembuatan gamelan selonding, Banjar Desa Tunggak dihuni oleh sekitar 300 keluarga dengan mayoritas berprofesi sebagai pandai besi. Kebanyakan mereka memproduksi peralatan rumah tangga. Wayan Widya menjadi satu-satunya pandai besi yang membuat gamelan selonding di Banjar Desa ini. 20 tahun sudah ia menekuni profesinya membuat gamelan selonding. Setiap set gamelan selonding yang dibuatnya dijual 35 hingga 50 juta rupiah tergantung ukuran. Kalau menentukan proses bilah mencari suara sesuai dengan ukuran, ketebalan, dengan diameter. Kalau semakin tebal besinya itu, ya semakin tinggi. Kalau semakin menipis, semakin merenah suaranya. Berapa lama satu bilah? Kalau satu bilah itu kurang lebih 1 jam bisa clear. Selain gamelan selonding, Desa Adat Bungaya juga memiliki acara sakral bernama Usabe Dangsil. Usabe Dangsil dikenal sebagai tradisi tertua di Bali. Usabe Dangsil ini suatu upacara besar, upacara Dewa Yadnya, upacara untuk persembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu persembahan itu dibuatkan dangsil. Dangsil itu adalah sebuah meru, ya, sebuah alat pengusung sebagai meru, itu bentuknya sebagai meru, simbol dari gunung gitu. Kan di dalam gunung itu akan diletakkan sesaji yang juga hasil pertanian, hasil perkebunan. Nah, persembahan itu disampaikan kepada para dewa. Usabe Dangsil dirayakan selama berbulan-bulan lamanya, bahkan hingga 8 bulan. Selama itu pula, warga Desa Adat Bungaya menggelar serangkaian ritual keagamaan. Tak jauh dari Desa Adat Bungaya, warga Desa Pakraman Jungsri sibuk menyiapkan sesaji sebagai persembahan kepada Sang Pencipta. Mereka akan mengikuti Mabiase, sebuah ritual yang dilakukan pada hari bulan purnama dan bulan mati setiap 15 hari sekali selama perayaan Usabe Dangsil. Dari Pura Puseh Desa Pakraman Jungsri, pralingge mulai dibawa oleh terune-teruni menuju pura pesucian Desa Pakraman Jungsri. Pralingge itu kan sebuah pratima. Pratima ada tempatnya namanya Jempane. Nah, pralingge itu adalah manifestasi dari Tuhan yang Maha Kuasa, berwujud patung-patung kecil gitu ya. Patung-patung itu selalu disucikan sebelum diupacarai, sebelum ada upacara keagamaan selalu dibersihkan dulu.
upacara pembersihan, dihias dulu dengan upacara-upacara, tentunya dengan kidung-kidung, dengan tari-tarian dan sebagainya. Nah, pembersihan itulah yang dinamakan pembersihan pralingga namanya. Ada 19 pralingga yang disucikan dalam ritual ini. Seraya memanjatkan doa, Jero Mangkudesa menyucikan pralingga Ide Betare dengan memercikkan air suci. Hiasan bunga yang telah kering pada pralingga pun diganti dengan bunga segar. Kentongan desa dibunyikan, pertanda pralingga siap diusung menuju pura desa atau Balai Agung Desa Adat Bungaya. Sebelum menuju Balai Agung Desa Adat Bungaya, pralingga yang telah disucikan diusung oleh para teruna yang terbagi dalam beberapa kelompok mengelilingi wilayah desa. Ritual ini disebut mundur. Pralingga hanya boleh dipundut oleh mereka yang belum menikah sebagai simbol kesucian. Prosesi mundut boleh dibilang tanpa arah. Langkah kaki para teruna menyesuaikan keinginan dari pralingga yang diusungnya. Berjalan atau berlari cepat, kemanapun arahnya. Menjelang malam, pralingga-pralingga yang telah dipundut keliling desa disimpan di Balai Agung Desa Adat Bungaya. Ritual mabiase ini hanya dilakukan oleh warga Desa Adat Bungaya dan Desa Pakraman Jungsri. Sejarahnya, setelah kerajaan dalam Dimadi terbentuk dan diberikan suatu anugerah yaitu 108 sawah dan 40 biring tumbak itu, nah di sanalah Raja Kelungkung juga memberikan suatu desa penyangga yaitu 14 desa adat dimulai dengan Tenganan, Tenganan Dauh Tukad, Bubug, Timbrah, Asak, Jungseri, Batu Dawe, Gumung, Kayu Putih, dan sebagian di daerah wilayah di Desa Adat Bungaya. Meski telah berjalan dan berlari sejauh lebih dari 2 km, teruna-teruni yang memundut pralingga ini tak sedikit pun merasa lelah. Mereka melakukannya dengan penuh ketulusan. Saat kita mundut itu gimana ya, rasanya itu agak ringan gitu, langkahnya agak tidak merasa capek walaupun jarak yang ditempuh. Itu pun walaupun hujan atau panas, kita nggak memandang hujan atau panas. Kadang-kadang kita nggak sadar itu harus arahnya kemana-mana gitu. Rasanya senang karena kita dapat mundur atau ngiring Ide Betare kemanapun Ide Betare akan pekayunan ngiring, kita ikut, hati senang bahagia di sana kita dapat. Semakin malam, warga Desa Adat Bungaya dan Desa Pakraman Jungsri semakin ramai memadati Balai Agung Desa Adat Bungaya. Mereka akan merayakan Tilem Kawulu. Makna dari Ayah Kesange adalah bagaimana setahun rentang kehidupan masyarakat Desa Bungaya pas di hari Tilem Kesange inilah mengucapkan terima kasih terhadap semua anugerah dengan mempergunakan wewandenan atau sesajen yang namanya sayut. Gamelan selonding dimainkan. Tarian selamat datang menyambut pralingga pun dimulai. Pendet menjadi pembuka perayaan Tilem Kawulu di Balai Agung Desa Adat Bungaya kali ini. Meski sederhana, iringan musik gamelan selonding terdengar syahdu. Berbeda dengan tari pendet pada umumnya, pendet di Desa Adat Bungaya dilakukan hanya dengan 3 gerakan. Untuk pendet, karena kita mempergunakan tarian wali, wali artinya monoton, wali artinya juga bebali, bebali juga artinya tradisi. Nah, tradisi di Bungaya itu khusus untuk dipergunakan di Desa Bungaya. Jadi pendet, ya gerakannya cuma 3, mekebit, yang kedua jalan, habis itu
melakukan suatu gerakan yang betul-betul ucapan terima kasih kepada Tuhan. Tari pendet di desa ini dilakukan oleh para lelaki yang dituakan. Barisan penarinya pun disesuaikan dengan urutan jabatan struktur kepemerintahan yang berlaku di Desa Adat Bungaye. Urutan-urutan pendet ini mengacu kepada jabatan tertinggi dari struktur organisasi yang ada di Bungaye. Contoh yang tertinggi adalah D Kebayan Wayan. Itu jabatan paling tinggi dan jabatan cuma dilakukan 1 tahun sekali itu. Kenapa yang paling depan adalah jabatan tertinggi? Karena kita menghormati. Karena yang di depan inilah yang menjadi pelindung daripada seluruh masyarakat di Desa Adat Bungaye ini, yaitu D Kebayan Wayan. Malam semakin larut. Setelah pendet ditarikan, kini para perempuan Desa Adat Bungaye menari rejang. Mereka adalah perempuan yang belum menikah dan telah disucikan atau disebut dehe. Tersirat makna bahwa rejang dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa dengan penuh kesucian. Tradisi rejang di Desa Adat Bungaye pada saat perlingge mesucian atau mebiase itu dilaksanakan dengan 3 gerakan, yaitu rejang kitut, rejang legong, dan rejang kompol. Nah, 3 kali 3 inilah yang menjadi pijakan seperti tadi. Jadi 1 kali gerakan dilaksanakan 3 putaran. Jadi terjadilah 9 putaran. Rejang di Desa Adat Bungaye terbilang khas. Para dehe menarikannya dengan mengenakan pakaian adat. Pakaian adat dari rejang de ini yang ada di Bungaye ini menggunakan kain unik yang dinamakan kain karah. Kain tenun karah ini hanya dibuat di Desa Bungaye dengan benang-benang Bali. Dan warnanya pun itu diambil dari warna sekeliling mereka, warna tumbuh-tumbuhan, warna natural, warna alami. Gitu. Hiasan kepalanya pun dibuat sebagai bulan sabit bentuknya, lalu dikasih hiasan bunga putih di depannya disebut suwer, lalu di belakangnya ada bunga-bunga serombyongan namanya, lalu yang paling penting itu hairdo. Bagaimana mereka merangkai rambutnya, itu yang dinamakan tagon. Di lingkaran rambut itulah kemudian dipanjangkan bunga-bunga emas atau bunga-bunga fresh. Sama seperti pendet, gamelan selonding mengiringi tarian rejang. Hanya dalam ritual keagamaan seperti inilah gamelan selonding di Desa Adat Bungaye boleh dimainkan. Karena selonding ini sakral, maka yang menabuh pun atau yang menyuarakan itu pun harus orang-orang yang sudah terpilih, yaitu dengan cara dibuat oleh D Kebayan Wayan, kemudian D Kebayan Wayan ini melantik para penabuh ini, dan kemudian mereka dibuat suci orangnya untuk bisa terus menabuh selonding itu sampai berakhir hayat hidup orang yang menabuh selonding itu.
Keesokan harinya, warga desa adat Bungaya kembali menyiapkan perayaan datangnya bulan baru setelah Tilem Kawulu. Satu persatu, mereka datang ke pura desa atau Balai Agung Desa Adat Bungaya membawa sesaji dan memanjatkan doa. Dibantu sang ibu, Nimade Gusmiari Ayunda Krisnayani bersiap-siap kembali menari rejang. Sanggul Gaton menjadi ciri khas penari rejang di desa adat Bungaya. Onggar-onggar atau hiasan kepala berbentuk bulan sabit digunakan sebagai simbol bunga cempaka. Kain kuning sejenis selendang atau sampet dikenakannya sebagai simbol kesucian. Sampet hanya bisa dimiliki oleh seorang dehe. Ya, remaja Banjar Adat Tengah, desa Bungaya berusia 14 tahun ini merupakan satu dari 523 perempuan yang mengemban tugas sebagai dehe desa adat Bungaya. Ini adalah kali pertama Ayunda menjadi dehe dan telah menjalani ritual medehe atau penyucian diri sebelum puncak Usabe Dangsil. Saya menjalani proses pemabahan usaha bedangsil itu selama 9 hari bersama teman-teman. Memang tidak begitu mudah karena harus puasa, megadang, terus belum lagi rasanya agak capek gitu, apalagi setelah prosesi pemabahan itu harus langsung sekolah. Jadi kan masih ngerasa gimana capek, nggak pengen sekolah dulu, pengen harus istirahat. Jadi kan terus setelah selesai prosesi pemabahan itu kan masih harus mendet, masih harus rejang setiap malam, atau waktu purnama itu harus rejang lemah ke Pura Balai Agung. Tak ada patokan usia untuk menjadi seorang dehe. Jabatan dehe akan berakhir bila mereka menikah kelak. Dekebayan wayan memukul kulkul atau biasa disebut metangguran. Pertanda rejang lemah di Balai Agung Desa Adat Bungaya siap digelar. Gerakan rejang lemah atau rejang yang dilakukan pada siang hari sama seperti rejang pada malam sebelumnya. Rejang itu tentu saja memiliki komposisi yang sangat sederhana sekali sesungguhnya. Posisinya kebanyakan melingkar. Melingkarnya pun ke kanan, namanya persamya namanya. Jadi mereka melingkar 3 kali, lalu setelah itu baru memercikkan tirta ataupun sesaji yang akan dihaturkan, akan disampaikan kepada pratima-pratima atau pralingga-pralingga itu. Di situ maknanya sesungguhnya. Jadi sedangkan tarian sendiri sangat sederhana sekali. Jadi tariannya, gerakannya itu sangat sederhana sekali. Banyak gerakan-gerakan yang improvisasi, ya, menirukan yang tua, menirukan para pemangku adat oleh anak-anak yang belum menikah itu. Nah, itu makna kesucian sesungguhnya. Gerakan dengan posisi melingkar dilakukan oleh para dehe hingga 9 putaran. Karena hanya dilakukan oleh dehe, rejang di desa adat Bungaya disebutkan dalam beberapa literatur sebagai rejang dehe. Sama seperti rejang sebelumnya, rejang lemah juga diiringi gamelan selonding. Irama khasnya mewarnai setiap ritual keagamaan seperti ini. Desa adat Bungaya berperan penting dalam sejarah peradaban umat Hindu di Bali. Di dalamnya tersimpan banyak tradisi yang hingga kini tetap lestari. Gamelan selonding menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan eksistensi desa adat Bungaya. Kesakralannya menyiratkan makna kearifan lokal yang terjaga. Keberadaannya menjadi bukti kebesaran zaman Bali kuno berabad-abad silam. Iramanya bak sebuah cerita selonding dari Bungaya.